Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Rahman di YouTube Dapat Channel. Kali ini kita akan mereview tugas pada mata kuliah perencanaan sumber daya perusahaan. Oke, sebelumnya kita di subscribe dulu ya. Oke, ini jangan lupa subscribe sudah ya. Kita mengenalkan nama saya Fatur Rahman, seorang pembayaran kembali. Nah, mahasiswa tingkat akhir jurusan Sistem Informasi 11. Oke, langsung aja pembahasannya. Itu di sini ada fungsi SDM, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah fungsi kegiatan pengelolaan staf atau personil-personil dalam suatu organisasi yang meliputi aktivitas perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, orientasi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, dan kompensasi. Lalu di sini ada lingkungan hukum dan sosial budaya. Berbagai aktivitas kebijakan dan keputusan yang meliputi seluruh aspek manajemen sumber daya manusia dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya, terutama pengaruh lingkungan hukum dan sosial budaya. Bagi sini dari lingkungan hukum, di Indonesia peraturan yang mengatur sumber daya manusia ini terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut diatur berbagai hal yang berhubungan dengan tenaga kerja secara hukum, seperti kesempatan dan perlakuan sama, perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan badan kerja, sampai ada seleksi administrasi dan pidana bila suatu organisasi atau perusahaan melalaikan ketentuan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Di sini di lingkungan sosial budaya, berbagai isu dan curungan sosial budaya yang berkembang saat ini telah mulai mempengaruhi manajemen sumber daya manusia, seperti perbedaan dan keanekaragaman budaya, glass scaling dan glass wall, AIDS, dan tes obat-obatan yang terlarang. Lanjut, di sini ada perencanaan sumber daya manusia adalah proses perakiraan kebutuhan yang ketersediaan personil bagi seluruh organisasi. Proses perencanaan meliputi berbagai bagian, yaitu dalam pertama, memperkirakan persyaratan yang dibutuhkan bagi seorang personel. Kedua, membangunkan persyaratan-persyaratan tersebut dengan bakat-bakat yang dimiliki oleh karyawan yang sedang bekerja saat ini. Tiga, mengembangkan tenaga bagi orang yang dapat melatih dan dikembangkan, dan berapa banyak jumlah orang yang akan direkrut. Oke, di sini ada perekrutan, seleksi, dan orientasi. Dalam proses perekrutan sumber daya manusia ini, manajer dapat menggunakan iklan sekolah-sekolah program pelatihan, menghubungi pemerintah setempat, atau mungkin menawarkan program magang di perusahaan untuk mendapatkan calon karyawan yang berbakat, seperti yang ditawarkan pada mahasiswa tingkat akhir yang berprestasi. Nah, di sini ada proses seleksi. Tahapannya itu ada penerimaan formulir, surat lamaran yang kerja audisi, wawancara awal, tes, wawancara dan pemeriksaan rekomendasi, pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan calon karyawan yang lulus tes. Nah, di sini ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan ditujukan untuk memberikan keterampilan yang dibutuhkan segera dan bersifat kurang dari 1 tahun. Sedangkan pengembangan lebih berfokus pada tujuan jangka panjang. Namun, kedua bertujuan memberikan pendidikan yang tertentu, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh pekerja. Nah, di sini ada penilaian pekerja, yaitu sistem formal tertentu yang didesain untuk mengukur kinerja pekerja seseorang karyawan yang dengan membandingkan antara prestasi kerja yang saat ini dengan standar yang kita. Nah, di sini bisa dilihat ada form terkait penilaian kerja di sini sangat memuaskan, cukup dan buruk. Dan juga ada beberapa variabel, yaitu manajemen waktu, perilaku, pengetahuan yang dimiliki, dan kemampuan komunikasi. Nah, di sini ada implementasi urusan seperti dijelaskan dalam urusan dan pekerjaan, yaitu promosi, perpindahan, demosi, dan berhenti keluar kerja dipengaruhi oleh pendidikan kinerja, sebagaimana suatu organisasi merekrut, mempekerjakan, memberi orientasi, dan melatih karyawannya. Dan di sini juga ada kompensasi, merupakan salah satu bagian utama dalam lingkup manajemen sumber daya manusia, yang di dalamnya meliputi seluruh bentuk penghargaan pada karyawan, gaji dan upah, fasilitas non gaji, bonus, pengembangan keuntungan, dan penghargaan baik berupa barang maupun pelayanan tambahan lainnya. Dan ini juga ada hubungan industrial. Hubungan industrial menggambarkan sebuah sistem yang kompleks yang pada dasarnya merupakan hubungan antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa. Para pelaku tersebut terdiri daripada karyawan, pengusaha, dan pemerintah termasuk masyarakat. Selanjutnya di sini ada fungsi produksi di pertemuan 9. Bisa dilihat di sini ya, ada definisi produksi. Proses produksi dalam konteks kewirausahaan dalam merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana. Nah, di sini ada perencanaan produksinya, yang dimana masa sekarang ini barang yang tersebut dapat dibeli dan jumlah, kualitas, model, ukuran yang beraneka macam gitu.
Di sini juga ada pengertian produksi. Produksi adalah sebuah kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang bisa dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang tersedia. Di sini ada faedah produksi barang dan jasa, ada beberapa, ada faedah bentuk, faedah waktu, faedah tempat, dan faedah bisa dilihat ya. Lalu di sini ada sifat proses produksi. Di sini ada 6 sifat proses. Pertama ada ekstraktif, fabrikasi, analitik, sintetik, perakitan, dan penciptaan jasa-jasa administrasi. Lalu di sini ada penentuan luas produksi. Nah, di sini ada form tersedia. Di sini ada luas produksi dan luas perusahaan. Bisa dilihat ya, tersedianya bahan baku, bahan dasar yang digunakan seperti itu. Lanjut, di sini ada perencanaan letak fasilitas produksi. Nah, tata letak ini sangat penting. Kenapa? Karena penempatan mesin dan peralatan lainnya digunakan dalam proses produksi. Merupakan tahapan perpaduan antara desain produksi dengan rencana produksi dan desain pekerjaan seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada pengendalian produksi. Nah, ada beberapa. Kita harus pertama mempersiapkan planning, routing, scheduling, switching, dan follow up. Lanjut. Di sini ada macam-macam pengendalian proses. Nah, ini ada pengendalian order, pengendalian arus, beban, blok, proyek khusus, dan pengendalian kekecualian. Lanjut. Nah, di sini ada pengendalian bahan baku. Nah, teman-teman bisa baca di sini ada pengendalian terlalu besar dan terlalu kecil. Di sini ada faktor-faktor nih yang menentukan persen yang aman gitu kan. Jumlah produk, adanya risiko kerusakan, perkiraan harga, efisiensi proses transport, dan efisiensi dan teknik penanganan persediaan barang. Di sini ada pengendalian tenaga kerja sebelum proses produksi. Katakan misalnya orang manajer akan menyusun tahapan-tahapan kerja yang harus dilalui dan dijalankan oleh para tenaga kerjanya. Begitu. Di sini ada plot, merupakan referensi diagramatik yang berguna dalam merencanakan suatu kegiatan. Lalu ada CPM, alat bantu manajemen dan mempersingkat jangka waktu penyelesaian suatu pekerjaan. Lalu di sini jangan lupa ada pemeliharaan atau maintenance. Banyak kerugian yang timbul karena perusahaan kurang tidak memperhatikan faktor pemeliharaan fasilitas produksi. Kerugian-kerugiannya sangat banyak, ada 5 poin yang saya tampilkan di sini. Lalu jenis-jenis pemeliharaan di sini ada 2, ada preventif dan korektif. Di sini terakhir ada pertemuan 10 yaitu fungsi pemasaran atau marketing. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Di sini ada manajemen perusahaan, analisis dan program yang dirancang untuk menciptakan, membentuk, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran, target daya atau maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasinya. Oke, di sini ada konsep-konsep pemasaran, bisa dilihat ada beberapa yang saya tunjukkan, ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, pemasaran, dan konsep pemasaran kemasyarakatan. Lanjut, kita akan membahas pasar. Nah, secara umum pasar dijadikan sebagai pertemuan antara penjual dengan pembeli yang terjadi pada suatu tempat atau daerah yang di dalamnya terdapat kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dengan suatu harga. Nah, kita kegiatan pasar di sini ada segmen pasar, memilih pasar sasaran, strategi produk, penempatan produk, pasar barang konsumsi, dan pasar barang industri. Lalu di sini kita menganalisis peluang pasar. Nah, di sini pada umumnya dalam menetapkan dan menganalisis peluang pasar dimulai dari tujuan dari perusahaan barulah mencari peluang pasar. Seperti ada pengembangan intensif, pengembangan integratif, dan pengembangan diversifikasi. Nah, di sini ada komponen-komponen marketing mix. Marketing mix adalah kombinasi dari variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, yang berupa produk, harga, dan kegiatan promosi dan sistem distribusi. Ini kita akan membahas produk. Di sini ada setiap produk apa sih? Produk itu setiap apa aja yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat dipenuhi atau kebutuhan. Di sini ada 3 bagian. Pertama ada produk inti, produk berwujud, dan produk tambahan. Nah, jangan lupa di variabel marketing mix ini jangan lupa untuk menentukan harga. Harga adalah jumlah uang ditambah beberapa produk kalau mungkin. Nah, manajer perusahaan dalam menetapkan satu harga pada umumnya tujuan sebagai berikut: meningkatkan penjualan, mempertahankan, memperbaiki market share, menstabilkan tingkat harga, mengembalikan investasi, dan mencapai laba maksimum. Nah, di sini ada metode penetapan harganya, bisa dilihat ya, ada beberapa. Lalu kita jangan lupa mendistribusikan, menggunakan perusahaan sebagai alat memperluas daerah pemasaran dari marketing ini. Lalu kita juga jangan lupa promosi, apalagi zaman sekarang banyak digital. Di zaman sekarang apalagi dari pandemi COVID ini banyak semuanya beralih ke era digital. Jangan lupa untuk melakukan promosi agar perusahaan Anda bisa makin sehat dan berkembang. Juga ada pemasaran pada perusahaan jasa, di sini kan ada beberapa karakteristik